لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian Rabu malam ini yang sudah beberapa Rabu kita kosong karena berbagai sebab. Ya, ada sebab sakit, ada sebab corona dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita mulai dari Rabu malam ini akan bisa berlanjut terus ya, dengan keadaan lancar. Alhamdulillah, sekalipun suasana hujan, tapi kita masih bisa hadir di masjid ini. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini dalam rangka salatul jamaah maghrib dan mungkin nanti sampai isya, dan dalam rangka kita sama-sama mengkaji suatu ilmu, mudah-mudahan lebih mendekatkan kita ke jalan surga. Amin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai dengan judul yang telah atau tema yang telah tertulis di sana, kita akan mengkaji tentang status anak di luar nikah dalam nasab, kewarisan, dan mahram. Ini, kalau pada kajian-kajian yang lalu kita telah membahas tentang nikah hamil, menikahi perempuan hamil yang di luar nikah. Maka sekarang kita akan mengkaji tentang anaknya sekarang. Bagaimana anak yang dihasilkan dari hubungan seorang laki dengan perempuan di luar nikah itu. Ya, tentunya akan kita kaji dari sisi pertama dari undang-undang di negara kita, termasuk di dalamnya nanti ada kompilasi hukum Islam, dan berikutnya akan kita kaji yaitu dalam kajian fikihnya, ya, sehingga kita semuanya minimal tahulah, karena akhir-akhir ini juga ada beberapa pertanyaan tentang ini di masyarakat. Mau menikahkan anaknya, ya rupanya atau bukan anak, mungkin ponakannya atau bagaimana, atau saudaranya, ya rupanya anak itu termasuk sesuai dengan judul yang kita bahas ini. Ya, bagaimana? Siapa nanti yang menjadi walinya dan lain sebagainya. Nah, maka biar tidak terlalu panjang nanti dan bisa kita dapatkan agak lebih banyak, maka langsung saja kita mulai dari
undang-undangnya dulu. Yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Sudah lama Pak lahirnya, 74. Insya Allah zaman Pak Harto ya. Zaman Pak Harto dulu. Dan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan ini, untuk menjadi suatu undang-undang juga dulu itu berjalan sangat alot. Berjalan sangat alot. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, sangat alot betul. Ya, sampai ada yang tidak setuju itu abstain, keluar dari pembahasan itu. Nah, itu sudah berjalan sejak dulu. Sampai sekarang kalau ada yang tidak setuju ya keluar gitu. Dulu ada yang keluar juga. Tapi alhamdulillah akhirnya kita dapatkan satu undang-undang yang berjalan sampai sekarang, dan insya Allah ya sekalipun tidak semuanya persis, tapi ini adalah dihasilkan dari syariat kita, yaitu agama Islam ini. Ya, banyak yang gitu. Cuma memang undang-undang ini kan berlaku umum, tidak hanya untuk umat Islam saja. Langsung saja ada pasal 42 dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 ini, yaitu tentang bagaimana sih anak yang sah itu bagaimana. Ini kita harus tahu. Ini menurut undang-undang, anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi di situ ada dua, dalam dan akibat. Ya, dalam perkawinan yang sah. Ya mungkin asal pertamanya tidak hasilnya dia mungkin. Tapi lahir setelah dia kawin dengan perempuan itu. Itu artinya lahir dalam perkawinan yang sah. Ya. Si A ya, asalnya mungkin ya belum punya suami. Tapi dia berzina atau berhubungan di luar nikah. Mungkin terjadi itu. Nah, suatu saat lalu si perempuan tadi dinikahi oleh seorang lelaki. Sah, nikahnya sah gitu loh. Nah, dalam pernikahan yang sah itu lahirlah seorang anak. Maka menurut ini anak itu adalah anaknya si laki-laki yang mengawini tadi. Ya, sekalipun dia tidak menghasilkan. Ini, menurut ini. Di dalam perkawinan yang sah atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kalau yang ini jelas. Dia kawin, laki perempuan kawin, lalu dia berkumpul, akibatnya melahirkan salah seorang anak. Nah ini namanya dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan nanti pembahasannya belakangan. Ya, pembahasannya gimana menurut hukum agama kita atau minimal dalam pembahasan fikihnya bagaimana. Mungkin diilhami dengan nanti ada dalil-dalilnya. Kemudian anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dia berzina atau berhubungan di luar nikah, ya. Kemudian sampai anaknya lahir, dia itu tidak kawin. Tidak kawin. Jadi maka anak ini tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili tadi. Tidak bisa. Dia hanya punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan bapaknya enggak. Dengan artinya bapak biologisnya tadi. Tidak. Ini menurut undang-undang. Ya.
Kemudian 44, pasal 4, seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya. Bila mana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan. Dia sudah suami istri, Pak, ya. Tapi mungkin karena suatu hal istrinya selingkuh. Istrinya selingkuh. Padahal istri tadi sudah ditinggalkan oleh suaminya lama. Mungkin 2 tahunan. Nah, begitu gambaran. 2 tahunan. Nah, setelah terakhir, ya, misalnya, atau gampangnya ginilah mungkin. Suaminya pergi sampai 2 tahun. Nah, kemudian 6 bulan menjelang kepulangan suaminya tadi, si istri melahirkan anak. Padahal sudah ditinggal 2 tahun misalnya. Ini gimana? Ya. Ini seorang suami boleh menyangkal. Oh, ini bukan anak saya. Umpama anak saya kan setelah saya tinggalkan beberapa bulan, itu kan sudah lahir. Kalau memang tinggalan saya kan gitu. Ya. Berapa bulan sudah lahir. Padahal dia mungkin sudah menstruasi beberapa kali. Berarti kan sudah tidak hamil. Nah, menjelang suaminya pulang setelah ditinggal 2 tahun, kok melahirkan anak. Nah, ini anaknya siapa? Maka seorang suami bisa menyangkal hal itu. Nah, menyangkal, oh ini bukan anak saya. Nah, kemudian caranya gimana kalau dia itu menyangkal? Apa hanya cukup menyangkal gitu saja? Maka pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi dia bisa mengajukan pengingkaran anak kepada pengadilan agama. Kalau yang beragama Islam. Pengingkaran anak, Pak. Nanti pengadilan akan memberikan putusan, oh ini anak ini, sah anaknya ini atau tidak. Itu pengadilan nanti yang memberikan putusannya. Ini dalam undang-undang. Jadi di dalam undang-undang ini hanya termuat pasal 42, 43 dan 44. Ini di undang-undang. Nah, kemudian dalam kompilasi hukum Islamnya sebetulnya ya hampir sama dengan itu. Cuma ada sedikit tambahan. Kalau di kompilasi pasal 99, anak yang sah adalah A. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sama, itu sama. Kalau yang ini. Jadi dalam atau akibat perkawinan yang sah. Karena kalau tidak begitu nanti bertentangan dengan undang-undangnya. Jadi sama yang itu. Cuma ada tambahan yang B itu yaitu hasil pembuatan atau perbuatan suami istri yang sah ya, di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Tidak tahu bagaimana caranya sehingga suami istri melakukan sesuatu sehingga spermanya bisa tapi secara sah antara suami istri. Dan tapi bagaimana caranya? Ya mungkin dikeluarkan di luar atau bagaimana? Tidak tahu. Akhirnya kan usum sekarang itu ada bayi tabung dan lain sebagainya. Itu kan dikeluarkan dulu kemudian dipertemukan. Dalam tabung itu kemudian akhirnya kan dikembalikan lagi ke rahim ibunya. Nanti yang melahirkan juga ibunya itu sendiri. Kalau yang melahirkan orang lain, ya itu tidak sah. Tak titip no ya, tak titip no ya. Tidak boleh. Itu tidak sah akhirnya, tidak jadi. Ya. Misalnya A dengan B, suami istri melakukan suatu sehingga mendapatkan apa yang disebut dengan sperma dan mungkin
sel telurnya dan lain sebagainya. Akhirnya nanti dititipkan di rahimnya C misalnya. Ini tidak boleh, tidak sah nanti. Bukan anaknya yang sah. Nah, di sini harus dilahirkan oleh istrinya sendiri. Jadi oleh istri tersebut. Nah. Kemudian pasal 100 mungkin sama. Ya, sama dengan yang di undang-undang. Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini sama. Ya, dipercepat saja biar nanti tidak. Pasal 101, seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Jadi ini beda nih rupanya dengan yang di fikih kemarin, Pak ya. Kalau di fikih kemarin secara hukum Islam kan kalau dia tidak mengingkari kan dirajam, ya. Tidak mengingkari berarti dia kena hukuman rajam. Ya, menurut hukum Islam, tapi dalam kompilasi kita di Indonesia ini ya cukup dilian saja, ringan, dilian. Nah, liannya sudah kita sampaikan pada kajian yang lalu itu, caranya itu dilian. Karena anak yang dilian ini kan juga hanya punya hubungan perdata dengan ibunya. Setelah dipisahkan suami istri itu, lalu dia masih dalam keadaan mengandung, kemudian melahirkan anak. Nah, anak ini hanya ada hubungan perdata dengan ibunya. Hubungan nasab, ya, hubungan waris, ya, hubungan mahram itu hanya dengan ibunya. Tidak dengan bapak. Tidak dengan bapaknya. Karena sudah dilihat. Makanya dalam 102, suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari setelah hari kelahiran. Hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan. Ini. Jadi batasan waktunya itu, Pak. Kalau lebih dari itu nanti tidak bisa diterima oleh pengadilan. Jadi, jangan sampai kasep. Ya, jadi batasannya 180 hari sesudah hari lahirnya. Berarti berapa? 6 bulan, Pak. Ya, 6 bulan. 3 bulan. 106 ya. 180 ya. 18. Atau 360. 1 tahun berarti. Sesudah putusnya perkawinan. Ini. Batasannya itu. Atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak. Asalnya tidak tahu. Lama, sudah setahun lebih mungkin baru tahu. Karena dia mungkin ada di luar negeri atau bagaimana. Sudah 2 tahun lebih, dia baru tahu loh. Dia anak bojuk. Nah, ini dia bisa mengajukan pengingkaran. Pengingkaran anak. Jadi, pengingkaran. Nanti yang memutuskan pengadilan. Nanti. Ya, tidak begitu otomatis, enggak, tapi harus diputuskan oleh pengadilan. Ini. Dan bisa mengajukan di tempat di mana dia memungkinkan mengajukan kepada pengadilan agama. Mungkin dia kebetulan waktu itu ada di daerah lain, bisa mengajukan di sana. Memungkinkan dia bisa mengajukan. Ini. Jadi, itu cara-caranya ya, sekedar untuk kita ketahui saja, mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Tapi mungkin suatu saat terjadi di masyarakat kita itu minimal bisa memberikan satu gambaran. Gitu. Karena ini undang-undang kita dan berlaku di negara kita sampai saat ini gitu loh. Ya. Kompilasi ini sekalipun
belum undang-undang, tapi juga sebagai dasar hukum, ya, dasar hukum material bagi pengadilan agama, dan termasuk KUA itu juga berdasarkan ini. Jadi sekalipun belum jadi undang-undang, sebetulnya sejak dulu maunya itu diarahkan untuk menjadi undang-undang, tapi sampai sekarang masih alot rupanya, masih alot. Ini dulu hadiah pada saat Pak Hartos hanya melalui instruksi, jadi impres. Tapi sekalipun demikian sudah bisa dipakai sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara, tapi sebagai hukum material, ya, bukan hukum formil. Kalau hukum formil itu kan hukum itulah acaranya, hukum formil yang tidak bisa ditafsir-tafsir. Kalau hukum formil itu harus persis yaitu. Tapi kalau hukum material itu kadang-kadang kan bisa dikembangkan tafsir. Ini. Ya, jadi kompilasi hukum Islam ini termasuk berlaku sebagai hukum material di pengadilan. Tapi khusus pengadilan agama kalau kompilasi hukum Islam. Tapi kalau undang-undangnya ya termasuk di pengadilan umum. Ini. Kalau undang-undangnya Pak, undang-undangnya berlaku umum, tapi kalau kompilasinya ini khusus bagi umat Islam. Tapi untung kita masih punya tinggalan kompilasi. Ini. Sekarang ya mudah-mudahan ke depan masih ada lagi syariat-syariat Islam yang bisa dimasukkan di dalam undang-undang kita. Mudah-mudahan saja. Ini. Kemudian pasal 43, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini sebetulnya sudah dirubah. Tapi undang-undangnya belum dirubah, hanya sudah ada putusan dari MK. Putusan dari MK. Putusan MK itu bersifat akhir. Jadi putusan akhir tidak bisa dibanding, tidak bisa di kasasi, tidak bisa. Jadi sudah putusan akhir, final. Seperti itu loh Pak, kalau ada pilihan bupati, pilihan gubernur, terus ngajukan gugatan ke sana, sekali diputus ya sudah. Tidak ada banding, tidak ada kasasi. Putusan final. Nah ini pun juga begitu. Pasal 43 ini sudah diputus secara final. Dan putusan pengadilan itu adalah sebagai hukum sudah. Nah, sebagai hukum. Hukum yang mengikat. Hukum yang mengikat. Dan punya daya paksa. Ini. Nah, pasal 43 setelah ada pengajuan judicial review atau terus gampangnya perubahan pengajuan untuk dirubah. Judicial review. Ya. Ini yang dulu sudah saya sampaikan tuh karena gara-gara itulah. Muhammad Iqbal itu yang antara Pak almarhum Pak Murdiono sama siapa itu Wajija itu, ini kan dia mengajukan maunya anaknya itu biar diakui sebagai anak sah, ya, anak sah. Tapi dulu kawin siri. Kalau memang kawin siri kan sebetulnya bisa diajukan. Tapi ya tidak tahu. Nyatanya pengadilan tidak memutuskan sebagai anak sah sampai sekarang. Gitu.
sampai sekarang. Dia mengajukan ke MK ini. MK menelurkan putusan, nah ini bunyi putusannya, yaitu putusan tanggal 13 Februari tahun 2012. Terus pengajuannya itu 2010, Pak. Coba. 2 tahun. Kurang lebih kan gitu, Pak. 2010 sampai 2012. Baru putus. Ya. Di nomornya 46 PUU itu 2010, putusnya 13 Februari 2012. Lama sekali. Ini. Lah bunyi putusannya setelah ditimbang macam-macam, bunyi putusannya anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi misalnya seorang menzinai hubungan di luar nikah, maka di pengadilan dibuktikan, wah nyatanya DNA-nya sama ini. Kan disuruh periksa Pak DNA-nya sama. Nah, maka kalau sudah DNA-nya sama berarti ini sudah terbukti bahwa itu anaknya dia. Sekalipun hubungannya di luar nikah. Nah, sebagai anak biologis. Nah, tapi kalau sudah demikian, karena sudah terbukti menurut bukti yang dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dibuktikan dengan DNA tadi, maka nanti pengadilan bisa memutus bahwa itu anak sah. Karena sudah ada ini. Sekalipun undang-undangnya sebetulnya saya kok belum dengar undang-undangnya dirubah. Yang dirubah itu undang-undang perkawinan itu pasal 7. Pasal 7 itu yaitu umur nikah. Nah, dulu perempuan 16 tahun sudah boleh nikah. Nah, sekarang harus 19 tahun sama dengan yang laki. Jadi sama-sama 19 tahun Pak sekarang. Jadi kalau ngempet ya ajukan saja dispensasi kawin. Ya nanti barangkali diterima oleh pengadilan. Kalau tidak diterima ya atau ditolak ya terpaksa nunggu umur 19. Gitu. Ini. Jadi karena sudah dirubah undang-undangnya. Dulu 19 lawan 16. Kalau sekarang 19 lawan 9. Ini kita sebagai warga negara juga harus tahu itu. Jangan-jangan sudah kadung bikin undangan dulu, ternyata saya umur 16. Umur 16, tidak situ Pak. Ngajukan dispensasi ke pengadilan ditolak misalnya. Dengan berbagai alasan. Nah inilah. Ini. Lah. Putusan MK ini sebetulnya dulu itu banyak Pak, ulama yang tidak setuju, tidak sependapat, kan tidak setuju. Banyak ulama yang tidak sependapat. Termasuk Majelis Ulama Indonesia. Gak sependapat, banyak. Tapi bagaimana orang sudah kadung jadi putusan? Sudah, tidak ada banding, tidak ada kasasi, ya itu final. Ya nanti tinggal kalau tidak ada perubahan undang-undang ya tinggal ini dilaksanakan. Ini. Jadi anak biologis bisa mempunyai hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya dan keluarga ayahnya itu. Kalau menurut putusan ini. Oleh karena banyak ulama yang tidak setuju, yang
tidak sependapat, maka lalu muncullah Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini panjang sekali, terdiri dari 14 halaman. Saya kutip semua, tapi saya tidak bacakan semua. Ini pertimbangan-pertimbangannya dari ayat, dari hadis, dari fatwa-fatwa ulama, macam-macam. Ya, akhirnya Majelis Ulama memutuskan begini, memberikan fatwa, bukan memutuskan. Nah, ini fatwanya. Dengan bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan, memberikan fatwa, menetapkan fatwa tentang anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Nah, ini bunyi fatwanya begitu. Pertama, ketentuan umum. Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan satu, anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama. Dan itu merupakan jarimah atau tindak pidana kejahatan. Jadi zina itu kata Majelis Ulama masuk dalam kategori jarimah kalau menurut istilah syariat kita. Kalau menurut istilah undang-undang ya tindak pidana kejahatan. Menurut kitab-kitab hukum. Nah, kemudian yang kedua ada hukuman had. Ya, hukuman had. Karena hukuman itu ada macam-macam, ada had, ada takzir. Ya, terutama dua ini yang terkenal. Kalau hukuman had itu jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nas Al-Quran atau hadis. Misalnya begini Pak, ada orang mencuri. Nah, Al-Quran telah menyebutkan asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Nah, itu namanya hukum had yang telah ditentukan oleh Al-Quran. Kalau ada pencuri, ya, laki-laki maupun perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Itu hukum had namanya. Ditentukan langsung oleh nas Al-Quran maupun hadis. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahid jadi minhuma mi'ata jaldah. Ya, zina laki-laki dan pezina perempuan, ya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wahidin apa wahidatin itu? Ya. Jadi masing-masing dipukul 100 kali. Ini kalau masih gadis dan jejaka atau belum pernah kawin. Ya. Tapi kalau sudah pernah kawin atau sama-sama punya istri atau suami, maka lain. Ya. Hukum hadnya adalah apa? Rajam. Hukum had. Kemudian ada hukum takzir. Hukum takzir ini bentuk dan kadarnya ditentukan oleh ulil amri. Kalau di sini mungkin oleh pengadilan. Terserah. Sekalipun ketentuannya mungkin dalam pasalnya kena 10 tahun, terus dalam pertimbangannya dipertimbangkan macam-macam, kok hanya 5 tahun misalnya. Ini terserah. Itu namanya hukum takzir yang menentukan ulil amri. Yang ulil amri di negara kita ya diwakili oleh pengadilan itu. Untuk menentukan hukuman. Ini hukum takzir.
Kemudian ada wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu kebijakan oleh amri atau penguasa yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta pada anak hasil zina sepeninggalnya. Sebetulnya orang yang menzinai itu kan tidak kewajiban Pak untuk memberi nafkah. Anaknya tadi loh, anak zinanya itu. Gak kewajiban. Tapi menurut majelis ulama selayaknya pemerintah itu bikin aturan atau apa yang mengharuskan bagi seorang yang berzina sampai menghasilkan anak itu disuruh membuat wasiat wajibah. Maunya majelis ulama. Tapi kan fatwa itu tidak mengikat Pak. Dan tidak punya daya paksa. Jadi lain dengan putusan pengadilan tadi. Yang sudah otomatis menjadi suatu hukum. Putusan pengadilan itu. Ya. Jadi kalau tidak dituruti misalnya, ya tidak apa-apa. Tidak bisa nuntut. Tidak bisa. Karena hanya fatwa. Ini. Nah, maunya ya agar lebih baik ya gitu. Kasihan dengan anaknya Omari hasilnya seneng-seneng waloro mari ngono tinggal gledak ibuke sing soro iki. Karepe ngono, karepe iku. Soro Pak ibuke. Wong alerono maneh, duwe maneh, tinggal maneh. Masya Allah. Nasib wong wedok akhirnya terus ya apa Pak? Makanya perkawinan diatur itu ya aja sampai kejadian. Nah, termasuk jare siri itu wah sing berat wong wedok wae. Soale siri engko nik apa pegatane ya siri maneh Pak. Kawine siri pegat wis kan tak pegat tinggal anake digledak anak. Makanya pemerintah mengatur atau negara mengatur adik dicatat barang itu ya adik karuan. Sopo iki biyen bapake karuan. Ini Pak. Sebagai warga negara yang baik ya kita ikutilah hal-hal yang bersifat administrasi itu sebetulnya. Tapi demi keteraturan. Kemudian ini ketentuan hukumnya begini. Kata Pak Marawis entek, turun sampai pekene disambung yang akan datang saja. Jadi ada apa-apa Pak? Ini kita juga perlu tahu lah. Hiruk pikuknya di negara kita ini yang masalah-masalah begini ini ya kita sebaiknya juga tahu. Baiknya tahu. Kadang-kadang ada pertanyaan dari masyarakat itu. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Belas Pak, ya. Tinggal geletak Pak. Tinggal geletak. Makanya tadi diusulkan maunya kongkon wasiat wajibah lah, minimal wasiat. Setelah dia meninggal nanti diberi. Karena bukan ahli waris dia, bukan ahli waris. Ini. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Loh, berat tau ibu keluarga ibu termasuk berat Pak. Ini 3 anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Ya ramelok dosa Pak, sing dosa ya Pak kalau ibu ya Pak biologis maksudnya dosa. Tapi anaknya tidak dosa. Jangan sampai keliru dari biar itu nek malam Jumat tutuk ana ndase anak zina. Ndak dosa kalau mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci, tidak menanggung dosa warisan.
Ya, termasuk warisan dari bapak biologisnya dan dari ibunya. Enggak ini enggak. Ini. Pezina dikenakan hukuman had oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah atau hifdzun nasl. Maunya majelis ulama dikenakan hukuman had, dirajam. Ya, ora bisa pada gak dilebokno nang undang-undang iki. Ya, undang-undang iki. Ya, makanya ini hanya semacam fatwa atau usulan oleh majelis ulama. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan ini. Nek iso diwajibno sing pezina tadi sehingga melahirkan anak tadi diwajibno mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut. Dikongkon nyukupi. Di sidang pengadilan terus dijatuhkan satu putusan wajib nyukupi nafkahi anak. Nah, gitu maunya majelis ulama. Yang kedua, memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah seperti tadi. Jadi semuanya ini adalah untuk melindungi anak, Pak. Jangan sampai anak itu terlantar. Bukan untuk mengesahkan hubungan nasab. Jadi hanya untuk melindungi. Aja sampai wis dilokno kanca-kancane. Itu anak ranti bapak. Itu sudah psikologis. Tapi masih dibebani ini. Tidak diberi nafkah dan macam-macam. Saya kira ini dulu. Dan yang terakhir hanya rekomendasi kepada DPR. Insya Allah besok akan kita sambung lagi termasuk kajian fikihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.